Oke, kembali lagi di channel kita Wild Pips. Disclaimer dulu, disclaimer sebelum kita mulai. Oke, semua isi video yang kalian tonton ini semua pembelajaran dan edukasi. Tidak ada ajakan untuk buy and sell, jual atau beli, tidak ada. Kegiatan trading, ingat ya, kegiatan trading ini memiliki resiko tinggi yang bisa mengakibatkan kekalahan modal kalian. Oke, makanya kalau mau masuk ke dalam dunia trading itu kita harus punya pengalaman, kita harus punya ilmu. Ilmu bisa dicari, pengalaman ya bergabunglah dengan orang-orang yang udah punya pengalaman. Oke. Satu lagi, channel ini dan saya tidak membuka copy trade, tidak menerima titip dana. Jadi kalau ada yang menawar-nawarkan seperti itu mengatasnamakan kita, itu udah pasti penipuan. Tahun 2024 harus lebih cerdas. Oke, kita coba analisa selama 1 minggu ke depan ya. Jadi selama 1 minggu ke depan itu di Amerika hari Senin tanggal merah, terus selanjutnya itu full banyak news yang menarik yang bisa kita ambil manfaatnya dan kesempatannya di trading ini. Oke, seperti biasa pair pertama itu selalu kita mulai dari pair EU ya atau Euro USD karena berdasarkan data selama beberapa belas tahun ke belakang ini adalah pair yang paling banyak yang masuk ke dalam sini, liquidity-nya paling besar. Mungkin sekarang udah dikalahin sama gold mungkin. Ya saya juga nggak tahu, nanti kita cek sama-sama. Oke, ini kalau kita lihat news minggu depan ini ya, hari Senin itu tanggal merah. Ya walaupun tanggal merah ya market juga tetap bergerak gitu. Mungkin untuk yang trading di US stock atau di apalah US 30 atau S&P bla 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 apa segala macam itu mungkin tutup marketnya gitu, tapi untuk forex tetap jalan, untuk gold mungkin akan tutup lebih cepat tapi tetap buka ya, bisa manfaatkan di sesi Asia atau sesi Eropa ya gitu. Lalu untuk selanjutnya news Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu full semua news-news bagus ya. Udah jelas minggu ini adalah tanggal minggu pertama ya, minggu pertama di bulan baru ya. Jadi itu adalah NFP dan biasanya selama 1 minggu NFP itu kalau untuk gold ya. Kalau untuk currency saya jarang perhatiin karena saya nggak trading di situ. Untuk gold itu biasanya agak-agak sideways gitu. Tapi gimana prediksi kita ke depan? Oke, kita masuk ke chart. Pertama seperti biasa ini Euro USD. Ya, Euro USD ini open market di sini minggu lalu seperti yang kita lihat. Dia naik, mengambil order di sini dan dia turun ke bawah. Oke, kita punya zone minor di sini dan dia udah sampai ya. Tapi kita juga punya zone yang agak lebih besar, itu ada di sini. Kalau teman-teman bingung kenapa saya ambil di situ, ya saya selalu jelasin tentang hal ini tuh di channel private kita, nanti bisa cek di deskripsi ya untuk join ke sana. Oke, tapi kalau kita lihat tren besar ya, tren besar ini memang Euro USD naik nih ya, ini naik ke atas. Dan tren sementara sampai dengan tutup market kemarin dia turun. Oke, kalau ditanya turunnya sampai mana, tujuan pertama dia memang udah sampai ya di sini. Jadi kita bisa nunggu apa reaksi dia di area ini ya, apakah ada buyer yang akan mendorong dia ke atas atau memang dia mengincar untuk masuk ke dalam sini. Tapi yang jelas minggu ini NFP ya paling enggak ya maksimal di Jumat itu ya gerak itu udah pasti besar, sangat besar kalau menurut saya gitu, karena juga ada tanda-tanda the Fed akan menurunkan suku bunga gitu, baru tanda-tanda, belum jadi fakta, nanti kita tunggu. Oke, kita next lanjut ke pair kita yang kedua, itu kita masuk ke GU ya, seperti biasa. Mungkin GU kita skip ya karena bentuknya hampir mirip-mirip dengan EU, kalau beda mungkin akan kita bahas, tapi kalau menurut saya ini GU ya sama seperti Euro USD tadi ya, dia open market. Kalau EU kemarin close market di sini, dia open sempat turun sedikit, naik dan ke atas, lalu dia turun dan berhentinya pun tetap di zone SNR kita. Oke.
Kita masih punya satu zone lagi di sini yang bisa kita tunggu ya. Tapi yang jelas tren sementara memang lagi turun. Apakah nanti di sini akan dipush lagi oleh buyer untuk naik ke atas atau tembus ke bawah dan akan ke sini, ya kita akan tunggu. Tapi yang jelas EU dan GU tuh mirip selalu. Oke, kita lanjut ke ini ini dulu nih kalau untuk teman-teman yang main-main korelasi ya. GJ ini, pound sterling yen ini adalah kebalikannya gold dulu ya, tapi kalau sekarang saya nggak terlalu perhatiin gitu. Oke, kita lihat ada apa ini di GJ ini. Oh ya, untuk teman-teman yang baru join ini, saya selalu analisa ini dengan time frame daily ya. Jadi untuk daily ngelihat secara garis besar arah-arahnya, dan kita tetap masuk entry itu di time frame yang lebih kecil gitu. Time frame lebih kecilnya berapa? Ada di channel private kita. Oke. GJ, wah ini sideway-nya 1, 2, ya. Sideway-nya lumayan ini. Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu kemarin sideway ya, di sini-sini aja. Dan baru ada kelihatan berisi lah ya, bisa dibilang ya, ada dorongan buyer itu mulai dari Jumat ya. Tapi juga nggak banyak menurut saya. Dan dia berhenti di zone yang kurang lebih ini ya, yang kecil ini. Mungkin nanti bisa, kalau kita cek di time frame lebih kecil mungkin lebih jelas, lebih kelihatan gitu ya. Tapi yang jelas dari penurunan yang lumayan panjang ini ya, ini sekarang GBP JPY ini udah melakukan retracement yang lumayan ya. Nih dari sini kita lihat tren sementara memang naik, dan kita akan tunggu ya. Yang pertama dia akan break ini dulu, dan kalau memang berhasil di break itu ya mungkin dia akan pullback ke sini ya, karena ini bagi saya adalah zone SNR, dan ini ini kena break dan belum di pullback, dia belum kembali ke situ. Oke, tapi yang jelas untuk mencapai ke sini dia harus break dulu zone ini. Kalau ini enggak break ya dia akan bermain-main di sini. Tapi yang jelas GBP JPY ini walaupun ya pound sterling Inggris ya atau UK dengan yen Jepang gitu, nggak ada sangkut pautnya gitu dengan news-news yang selalu kita bahas ya, news US dollar. Walaupun nggak ada hubungannya nih, nggak ada sangkut pautnya, tapi pergerakannya itu selalu mengikuti bang. Jadi sepertinya big player ini kalau saya lihat belakangan ini memang banyak di gold, XAU USD, sama di GJ ini, GBP JPY. Oke, next kita lihat si Jepangnya langsung ya, USD JPY ini. USD Jepang. Ya memang abis kemarin dia melemah ya. Kan Jepang kemarin melemahnya lumayan ya, sampai bikin all time high baru di sini. Terus habis itu dia mengumumkan untuk menurunkan suku bunga. Makanya yen menguat ya, yen menguat lagi, dan sekarang kita lihat ya memang agak-agak sideway walaupun pergerakannya belum jelas. Tapi kita masih tetap bisa menganalisa kondisi market. Oke. Yang pertama, dia berhenti di mana? Dia berhenti selalu di zone SNR. Oke. Jadi untuk teman-teman yang udah jeli dengan SNR pasti tahu kenapa saya marking di sini gitu, apa yang terjadi di situ pasti mereka udah tahu gitu. Oke, jadi kalau kita lihat ya memang 3 hari kemarin Rabu, Kamis, Jumat dia melakukan penaikan, berhenti di sini, dan di bawah sini pun kita juga masih punya zone ya, masih punya zone ini yang harus di break kalau memang harga ini akan turun lagi gitu. Oke, untuk UJ ini, USD Jepang ini ya mungkin sampai dengan
ini cuman sekedar analisa prediksi ya, sampai dengan news NFP di hari Jumat yang mungkin akan kurang lebih ya akan sideway nggak jauh-jauh lah dari harga sekarang gitu. Oke, yang terakhir kita masuk ke gold. Nah, gold ini kalau kita lihat ini sebenarnya all time high nih. Ini all time high. Oke. Beberapa hari yang lalu yang pasti, bukan kemarin. Mungkin udah 2 minggu yang lalu apa 3 minggu yang lalu. Terus dia turun, ya, dia turun. Turunnya tetap ke kita punya zone, ya. Setelah dia turun, dia naik. Kita punya zone di sini. Memang zone ini nggak kelihatan kalau di time frame ini. Kita harus kecilin lagi time frame untuk ngelihat. Tapi yang jelas zone ini saya share di channel private kita. Ini sempat 2 kali atau 3 kali gitu kasih kita setup sell sampai ya memang kita ambilnya nggak banyak gitu ya. Kita ambilnya nggak sepanjang pergerakan market gitu. Market gerak itu minimal tuh 170 sampai 220 atau 230 pips gitu, walaupun kita nggak ngambil segitu, tapi yang jelas itu udah ngebuat kita kenyang ya. Ada 3 setup kalau nggak salah, tapi saya cuma dapat 2 yang sell-nya. Buy-nya saya dapat 1, buy-nya kemarin kalau nggak salah itu di sini kurang lebih ya. Ini daily gitu, karena saya juga nggak pernah masuk market dengan time frame daily gitu. Tapi yang jelas ada 2 sell dan 1 buy yang saya dapat kemarin, karena saya juga agak padat juga kemarin selama 1 minggu, nggak terlalu banyak ngelihat chart, jadi ya cuma dapat 3 setup ya lumayan gitu, lumayan bisa nambahin apa namanya saldo MT5 saya, nambah nolnya 1 gitu ya. Oke, jadi setelah udah all time high gini ya, apa yang harus kita tunggu ya, kita lihat. Ini kalau menurut saya habis all time high ini ya dia masih tetap konsolidasi di antara 2 zone ini ya. Kalau gold ini oke lah, zone itu bisa agak-agak jauh gitu ya, karena memang pergerakannya gold ini lumayan jauh gitu. Oke. Dan Senin, Selasa, Rabu, Kamis mungkin akan sideway nggak jauh-jauh dari 2 zone ini. Baru bergerak panjang nanti setelah pengumuman NFP. Oke, begitu dulu untuk analisa kita minggu ini. Semoga selalu bermanfaat dan semangat-semangat.